Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, yang artinya cinta kepada dunia adalah sumber, adalah pusat dari setiap kesalahan. Dari hadis ini bisa kita tarik sebuah pernyataan bahwa keinginan untuk menguasai dunia, keinginan untuk memiliki dunia itu adalah sesuatu yang tidak selayaknya bersemayam di hati kita. Ada sebuah kisah dari sahabat ketika berdoa meminta kepada Allah. Dalam doanya beliau meminta, Allahumma ya Allah, ij'alid dunya tahta yadi wa la taj'alid dunya fi qalbi. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah dunia ini ada di bawah genggaman tanganku. Tapi jangan kau jadikan ya Allah dunia ini bersemayam di dalam hatiku. Yang artinya ketika sesuatu sudah ada di dalam hati, munjak maturan eka ateh, mulai eka ateh, kalau sudah bersemayam di hati, maka ketika hilang sulit untuk merelakan. Kenapa? Karena merasa dimiliki. Berbeda halnya ketika merasa ada di tangan, ada di genggaman, maka di sini menganggap bahwa ini hanyalah sebuah titipan yang mana pasti harus direlakan ketika akan hilang ataupun pergi. Itulah dunia. Dunia bukan adalah sesuatu yang berhak untuk kita miliki, karena pada hakikatnya dunia adalah milik Allah. Maka dari itu perlu kita angan-angan kembali, perlu kita renungkan kembali, tafakkur, berpikir apakah yang telah kita lakukan ini benar. Dunia ini adalah sesuatu yang bisa kita katakan hina. Walaupun saya tidak memungkiri bahwa kita semua yang hidup di dunia memang butuh. Ada uang, kita bisa bahagia. Tidak ada uang, tidak menutup kemungkinan kita untuk tidak bahagia. Ya paling kun posang. Cuma itu hanya sesaat. Kenapa? Kenapa manusia bingung ketika tidak memiliki uang? Iya, karena tidak menyandarkan, tidak mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah firman Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk yang berjalan di muka bumi ini rizkinya telah Allah tanggung. Siapa? Semua makhluk. Tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, terutama makhluk hidup. Di sini semuanya telah Allah cukupi rezekinya. Ada satu bukti, burung yang notaben hanya bisa menumpang kepada manusia. Hanya bisa menumpang kepada manusia. Hidup di pedesaan, hidup di perkotaan. Apa yang dia makan? Dia makan apa yang dimiliki oleh manusia. Di sawah makan padi punya kita. Di kebun makan buah-buahan milik kita. Akan tetapi di sini sering salah manusia. Dianggap itu sebuah hama, dianggap itu sebuah penyakit yang perlu disingkirkan,
Sampai untuk di daerah saya pribadi terutama, sawah diberi ikat, dikasih tali, kemudian dikasih plastik, dikasih bunyi-bunyi sembarang. Oleh pemilik sawah dijaga. Sehari semalam 24 jam non-stop full. Dijaga apa? Biar tidak dimakan sama burung. Masya Allah. Masyaallah muslimin. Burung itu adalah makhluk Allah, yang mana hidupnya itu adalah menumpang dengan manusia. Jika kita sebagai manusia melarang makhluk Allah untuk menumpang kepada kita, apa kita ini tidak termasuk orang yang sangat kikir? Akhirnya ketika panen gagal, ketika sudah dijaga sehari penuh, ikhtiarnya sudah luar biasa, cuman sayang tawakalnya tidak ada. Nah, apakah di sini malah muncul sebuah pernyataan ketika dia gagal panen. Lakon manuk dia. Gara-gara burung ini. Gara-gara makhluk ini, gara-gara makhluk itu. Masyaallah muslimin, itu bukanlah sebuah gara-gara. Tapi perlu kita ketahui, bisa jadi itu adalah ujian dari Allah. Bisa jadi itu adalah azab dari Allah atas kikir kita kepada makhluk-makhluknya yang tidak kita berikan haknya kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dunia ketika kita merasa memiliki, dunia ini sudah mulai menutup hati kita kepada Sang Pencipta dunia. Maka dari itu kembali kita mendengarkan hadis Rasulullah, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kecintaan kita kepada dunia adalah sumber dari segala kesalahan. Ya, dari situ bisa kita lihat kita salah dalam mengartikan bahwa sawah ini milik Allah, sehingga menganggap milik kita, dan makhluk selain manusia, selain diri saya sendiri, selain kita sendiri, tidak boleh memakannya. Sudah mulai salah satu. Kenapa? Karena sudah mencintai kepada dunia. Tapi bukan berarti itu milik siapapun, tetap milik Allah hakikatnya. Cuman hukum yang ada di dunia, hukum yang ada di negara kita menyatakan bahwa tanah yang sudah dibeli adalah menjadi hak milik. Ya. Tapi hakikatnya itu adalah hak pakai dari Allah. Hak pakai dari Allah itu tidak bisa kita miliki hakikatnya. Tapi secara hukum negara ya kita miliki. Jangan diaku. Nanti ngambil mangga punya tetangga. Mengalatang mau din pangeran. Nah kan ini keliru. Memang hakikatnya milik Allah, tapi itu sudah ada yang punya. Tapi yang seperti ini bisa muncul, kepelitan kita bisa muncul karena kembali lagi merasa memiliki. Seandainya tidak merasa memiliki, ada orang mau ngambil, yuk minta Kang minta ngereng, wadud, saya mau minta, ya silahkan ambil. Apakah tidak lebih mulia hati seseorang, jiwa seseorang yang dermawan seperti itu? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita pertimbangkan kembali, kita tafakur kembali. Memang kita tidak bisa memungkiri hidup tanpa uang. Hidup memang butuh kepada uang, tapi tidak selamanya uang itu membuat kita hidup. Maka dari itu, jadilah diri yang lebih dekat kepada Allah, yang lebih membersihkan diri, jauhi sebisa mungkin sesuatu yang dapat membuat kita menjauh dari Allah. Kejar terus ridhonya, kejar terus rahmatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah, rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.